Bab ke-125. Pemilik resor mengirimkan 2 kartu platinum kepada Richardson, yang jelas merupakan usaha untuk menjilat dan mendapatkan perhatian darinya. Richardson, pada gilirannya, memberikan salah satu kartu tersebut kepada Jang Mu, tentu saja untuk mendapatkan dukungan atau perhatian dari Jang Mu. Dengan saling memberikan hadiah ini, orang-orang yang ada di sekitar dengan mudah menyimpulkan bahwa Jang Mu adalah orang yang sebenarnya memiliki kekuatan dan pengaruh di balik semua ini. Pemilik resor merasa sangat cerdik atas tindakan ini. Dia berhasil menjilat Richardson, sekaligus menjalin hubungan baik dengan Jang Mu. Merasa bahwa dirinya berhasil, dia pun melangkah maju dengan rendah hati dan berkata dengan penuh hormat. "Tuan Jang, saya pemilik resor ini. Panggil saja saya Xiao Fan. Sangat senang bisa bertemu dengan Anda." Begitu semua orang mendengar pemilik resor ini memperkenalkan dirinya sebagai Xiao Fan, seluruh tempat tersebut menjadi heboh. Sebagai pemilik resor Four Seas International Golf and Resort, dengan status dan kedudukannya, dia adalah sosok penting di Beijing. Tapi di depan Jang Mu yang tampak gagah dan tampan, dia menyebut dirinya dengan nama kecilnya. Jelas bahwa dia rela menjadi bawahan Jang Mu, meski sebenarnya posisinya tidak sebanding dengan Richardson. "Jadi, Anda pemilik resor ini?" kata Jang Mu sambil tersenyum. "Richardson mengundang saya bermain golf, tapi karena dia tiba-tiba ada urusan, saya memutuskan untuk bermain sebentar di lapangan biasa. Namun, anggota emas resor Anda ini membuat saya kesulitan. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan dengan masalah ini?" Jang Mu menunjuk ke arah Chu Jiming, yang tampak membeku seperti patung. Pemilik resor itu langsung berubah ekspresi, wajahnya menjadi sangat muram, dan tatapannya menakutkan saat menatap Chu Jiming. Chu Jiming langsung merasa seperti tersambar petir, hatinya mulai berdebar keras, dia sangat ketakutan hingga hampir buang air kecil. "Kartu keanggotaan emas Anda telah dicabut. Sekarang, pergi dari sini." "Apa?" Chu Jiming tak percaya dengan apa yang didengarnya. Pemilik resor tidak memberinya kesempatan untuk berbicara atau menjelaskan. Dia segera memanggil 2 penjaga berbaju hitam untuk menyeret Chu Jiming keluar dan melemparkannya keluar. Chu Jiming terjatuh dengan posisi yang memalukan. Dia menangis sambil berlari pulang. Begitu sampai di rumah, ayah Chu melihat putranya kembali dengan penampilan yang sangat menyedihkan. "Apa yang terjadi? Bukankah kamu seharusnya sedang bersantai di resor? Mengapa kamu kembali dengan keadaan seperti ini?" "Ayah, kamu harus membelaku." Chu Jiming langsung mengadu, meluapkan semua rasa sakit hatinya. Chu mengadu dan menceritakan versi kejadian yang menguntungkan dirinya, menyalahkan pemilik resor dan Jang Mu. Ayah Chu mendengarkan ceritanya dengan serius, lalu menghubungi pemilik resor untuk meminta penjelasan. Tapi pemilik resor, dengan tegas dan tanpa basa-basi, menyebutkan siapa sebenarnya Jang Mu, mitra Richardson, pemilik Jin Wangfu, dan Dewan Direksi Rumah Sakit DT. Identitas ini cukup untuk membuat wajah ayah Chu berubah warna. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Di saat yang sama, Chu Jiming masih terus menangis di belakang. "Ayah, kamu harus membela aku. Aku ini anakmu satu-satunya." Namun, tiba-tiba ayahnya menampar wajahnya dengan keras. Ayah Chu menggunakan semua kekuatannya, wajahnya tampak sangat marah. "Aku tidak tahu mengapa aku memiliki anak sepertimu. Seharusnya aku membuangmu sejak awal." Chu Jiming memegangi wajahnya, bingung dan terkejut. "Ayah, aku yang menderita, tapi kenapa kamu malah memukulku? Menghajar kamu? Aku bahkan ingin membunuhmu." Ayah Chu menarik sabuk kulitnya dan mulai memukul Chu Jiming dengan kejam. Chu Jiming, merasa seperti dalam mimpi buruk, mulai mempertanyakan segalanya. Di sisi lain, tanpa gangguan dari Chu Jiming, semua orang bisa kembali bersenang-senang. Jang Mu memperkenalkan Luo Keneng kepada Richardson, menunjukkan bahwa Luo Keneng adalah asisten pribadinya yang akan menangani semua urusan di Beijing. Luo Keneng merasa terhormat,
mulai berfantasi tentang kemungkinannya menjadi istri Jang Mu suatu hari nanti. Tapi sayangnya, Jang Mu hanya memperkenalkan Lo Keneng dan segera meninggalkannya sendirian di resor. Lo Keneng merasa bingung, berpikir. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang dia rencanakan? Sementara itu, di rumah sakit DT, Mai Ting sedang mengunjungi ibunya. Setelah ibunya tertidur, dia membuka WeChat dan mulai menggulir timeline. Tak lama kemudian, dia melihat postingan terbaru dari seseorang yang membuatnya merasa sangat terkejut dan bingung. Dia berpikir sejenak, lalu pergi ke meja perawat untuk mencari sahabatnya, Ouyang Yunmeng. Yunmeng, jangan salah paham, aku hanya ingin memperingatkanmu sekali lagi tentang sesuatu. Apa yang ingin kamu katakan? Ouyang Yunmeng bertanya dengan santai. Yunmeng, aku benar-benar merasa kamu harus berhati-hati dengan hubungan antara Jang Mu dan Lo Keneng. Aku yakin mereka lebih dari sekadar bos dan asisten. Ouyang Yunmeng sedikit mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kamu lihat sendiri. Mai Yiting menyerahkan ponselnya. Di layar, ada postingan baru di timeline WeChat Lo Keneng. Hari ini, dia membawaku bermain golf di Four Seas International Golf Resort. Ada 9 foto, termasuk 1 foto mereka bersama. Dan orang yang dimaksud dia itu jelas adalah Jang Mu. Kamu lihat sendiri, Yunmeng, Jang Mu dan Lo Keneng diam-diam berkencan di belakangmu. Aku awalnya berpikir Jang Mu benar-benar serius padamu ketika dia membelikanmu villa dan mobil mewah, tapi ternyata dia hanya seorang bajingan, seorang playboy yang suka mempermainkan hati wanita. Pertama dia menawarkan Lo Keneng gaji jutaan yuan per tahun, bahkan membayarnya di muka untuk 10 tahun. Sekarang dia membawanya bermain golf di resor. Kamu tahu, itu tempat yang sangat mewah. Bahkan keanggotaan paling dasar saja membutuhkan deposit 2 juta yuan. Jika dia terus menghambur-hamburkan uang seperti ini, tidak peduli seberapa kaya keluarganya, mereka akan kehabisan uang suatu hari nanti. Mai Yiting semakin marah saat dia berbicara, ingin merobek Jang Mu yang dia anggap sebagai bajingan. Namun, Ouyang Yunmeng, setelah mendengar semua ini, tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut sama sekali. Dia dengan tenang mengeluarkan ponselnya sendiri dan memberikan like pada postingan Lo Keneng. Mai Yiting, tindakan Ouyang Yunmeng membuatnya benar-benar tercengang. Yunmeng, kamu sudah gila? Mereka pamer hubungan mereka, dan kamu malah memberikan like? Yiting, aku tahu kamu peduli padaku, tapi seperti yang sudah kubilang, semuanya ada di bawah kendaliku. Kamu sama sekali tidak mengerti Jang Mu, jadi tolong jangan lagi mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Dan ya, aku tahu tentang Jang Mu yang menghabiskan uang untuk Lo Keneng. Ouyang Yunmeng dengan cepat membayangkan kembali situasi Jang Mu dan mengasumsikan bahwa dia sedang menjalani tantangan seperti karakter dalam film The Richest Man in Xiong City. Dia merasa Jang Mu mungkin sedang menghadapi tekanan yang besar, dan dia sendiri tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Apa? Mai Yiting merasa seluruh dunianya terguncang. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana pikiran Ouyang Yunmeng bekerja. Dia tahu bahwa Jang Mu menghabiskan banyak uang untuk wanita lain, tetapi dia sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia merasa khawatir dan kasihan pada Jang Mu. Mai Yiting memegangi kepalanya, merasa seolah-olah dia akan gila. Apakah Ouyang Yunmeng yang sudah gila? Ataukah dia sendiri yang sudah gila? Bab ke-126. Tidak bisa dibiarkan. Mai Yiting merasa, sebagai sahabat terbaik Ouyang Yunmeng, dia harus menarik Yunmeng keluar dari lumpur ini. Yunmeng, apa yang terjadi padamu? Kamu benar-benar jatuh ke dalam pesona Jang Mu. Dia benar-benar pria brengsek. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Yiting, jika kamu terus mengatakan hal-hal buruk tentang Jang Mu, aku benar-benar akan marah. Aku tahu Jang Mu seperti apa, dan aku yakin dia punya alasan untuk mengeluarkan uang untuk Lo Keneng. Jadi tolong jangan lagi menghina dia, mengerti? Wajah Ouyang Yunmeng menjadi sangat gelap, jelas menunjukkan ketidaksukaannya terhadap sahabatnya yang berbicara buruk tentang Jang Mu di belakangnya.
Kamu sudah gila, benar-benar gila. Ma Yiting menunjukkan ekspresi tidak percaya, menatap Ouyang Yunmeng dengan penuh ketidakpercayaan. Apakah ini masih sahabat yang dia kenal? Apakah ini masih gadis yang dulu menduduki peringkat kedua dalam daftar kecantikan sekolah? Bagaimana mungkin Ouyang Yunmeng telah menjadi begitu rendah hati demi pria brengsek seperti Jang Mu hingga dia bahkan tidak peduli dengan keberadaan wanita lain? Ya ampun! Sungguh tidak bisa dipercaya, tidak bisa diterima. Ouyang Yunmeng, kamu adalah ratu kecantikan. Bagaimana mungkin kamu berubah menjadi seorang pengikut yang setia? Aku tidak gila, Yiting. Ini yang terakhir kali aku katakan padamu, Jang Mu bukan orang yang kamu pikirkan. Dia mengeluarkan uang untuk Lo Keneng karena ada alasan yang mendesak. Tapi sekarang aku tidak bisa memberitahumu alasannya, jadi tolong jangan lagi menghina dia. Aku tidak akan pernah berpisah dengan Jang Mu. Saat ini, Ouyang Yunmeng kembali menekankan dengan penuh keseriusan. Ma Yiting merasa kehabisan kata-kata, hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah darah. Mengeluarkan uang untuk wanita lain dengan alasan yang mendesak. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apa yang bisa membuat Jang Mu mampu membuat Ouyang Yunmeng begitu rendah hati. Apakah mungkin Ouyang Yunmeng sebenarnya tidak menyukai Jang Mu, hanya melihatnya sebagai mesin ATM? Tidak mungkin. Reaksi berlebihan Ouyang Yunmeng jelas menunjukkan bahwa dia sangat menyukai Jang Mu. Apalagi, keluarga Ouyang Yunmeng juga sangat kaya. Jadi dia sama sekali tidak membutuhkan mesin ATM. Jadi, apa sebenarnya alasannya? Ma Yiting merasa pandangannya terhadap dunia mulai runtuh. Yunmeng, pikirkan baik-baik tentang keputusanmu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan wajah yang tampak sangat lelah. Melihat hal ini, Ouyang Yunmeng juga merasa tak habis pikir. Apa yang kamu maksud dengan pikirkan baik-baik, Ma Yiting? Kamu adalah sahabatku. Kenapa kamu harus menghina Jang Mu? Apakah dia pernah menyakitimu? Dan lagi, kamu hanya tahu sedikit tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi kamu langsung membuat kesimpulan. Tidakkah kamu merasa itu terlalu gegabah? Aku gegabah? Ma Yiting memandang Ouyang Yunmeng dengan ekspresi penuh penyesalan. Baiklah, kamu bilang Jang Mu punya alasan mendesak untuk mengeluarkan uang untuk Lo Keneng. Jadi, alasan apa itu? Ayo, katakan. Ouyang Yunmeng tertawa sinis, dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia tahu betul bahwa Ma Yiting adalah orang yang suka bergosip. Jika Ma Yiting tahu bahwa situasi Jang Mu mirip dengan karakter Wang Duyu dari film The Richest Man in Xiong City, di mana dia memiliki 2 triliun yuan yang menunggu untuk diwariskan, kemungkinan besar keesokan harinya seluruh kota Beijing akan mengetahuinya. Saat itu, entah berapa banyak gadis licik yang akan mengelilingi Jang Mu. Meskipun Ouyang Yunmeng percaya diri bahwa Jang Mu hanya mencintainya, tetapi mengapa harus menciptakan masalah yang tidak perlu bagi dirinya sendiri? Jadi, dia tidak mengatakan apapun kepada Ma Yiting. Namun, bagi Ma Yiting, ini adalah tanda bahwa Ouyang Yunmeng sedang menipu dirinya sendiri. Segera, keduanya terlibat dalam pertengkaran sengit, hampir berkelahi. Sementara itu, Jang Mu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah meninggalkan resort golf, dia mulai mengumpulkan botol-botol kosong di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, dia berhasil mengumpulkan 100 botol kosong. Resale! Sistem menunjukkan bahwa proses resale berhasil. Hadiah, kartu balas dendam Lekdag. Jang Mu? Apakah aku sedang mengalami masalah dengan para Lekdag akhir-akhir ini? Namun, setelah membaca penjelasan sistem dengan lebih teliti, Jang Mu menyadari bahwa kartu balas dendam Lekdag ini sebenarnya cukup bagus, bahkan bisa dianggap sebagai hadiah kedua. Sebelumnya, demi mendapatkan hadiah berupa pengembalian 1 miliar yuan dari misi Lekdag, Jang Mu telah merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Ouyang Yunmeng, sampai hampir merasa muak dengan dirinya sendiri. Meskipun pada akhirnya dia memang mendapatkan hadiah pengembalian yang besar, tapi perasaan merendahkan diri seperti itu masih terbayang jelas dalam ingatannya. Sungguh pengalaman yang menjijikkan.
Sekarang dengan adanya kartu balas dendam Legdad, dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Sistem menjelaskan bahwa jika kartu ini digunakan, tingkat kesukaan target Legdad akan turun menjadi 0 atau kurang. Jika balas dendam berhasil, sistem akan memberikan pengembalian hadiah dari 1 miliar yuan yang sebelumnya dikumpulkan. Saat ini, tingkat kesukaan Ouyang Yunmeng terhadap Jiang Mu adalah 96 poin. Jika dia berhasil menurunkannya menjadi 0, dia akan mendapatkan hadiah pengembalian sebesar 9,6 miliar yuan. Jiang Mu langsung paham. Sebelumnya, dia harus meningkatkan tingkat kesukaan untuk mendapatkan hadiah pengembalian. Sekarang, dia harus menurunkannya dengan drastis, dan juga akan mendapatkan hadiah pengembalian. Dan dengan cara ini, dia bisa lepas dari hubungan sebagai Legdad. Jiang Mu langsung merasa bahwa hadiah atau tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah dia bisa melepaskan diri dari Ouyang Yunmeng. Jika tidak, wanita ini akan terus mengira bahwa dia adalah Legdadnya dan akan terus melekat padanya tanpa henti. Tanpa berpikir panjang, Jiang Mu segera menelpon Ouyang Yunmeng. Lebih dari setengah jam kemudian, mereka bertemu di rumah sakit DT. Ouyang Yunmeng, yang baru saja bertengkar dengan Ma Yiting, merasa sangat kesal dan ingin berbagi keluhannya dengan Jiang Mu. Namun, sebelum dia sempat bicara, Jiang Mu segera berkata dengan wajah muram. Yunmeng, tantangan warisan yang aku ikuti gagal. Aku tidak mendapatkan apa-apa, dan dalam semalam aku kembali menjadi orang miskin. Sayang, kamu pasti bercanda, kan? Ouyang Yunmeng tampak tidak percaya. Aku benar-benar tidak bercanda. Jiang Mu menatap matanya dengan serius. Tantangan warisanku benar-benar gagal. Tidak hanya aku tidak mendapatkan warisan yang besar, tapi aku juga harus membayar semua uang yang sudah aku habiskan sebelumnya. Itulah sebabnya aku menelponmu untuk bertemu. Aku ingin membicarakan apakah kita bisa menjual villa dan mobil mewah untuk melunasi utang. Mendengar ini, Ouyang Yunmeng merasa sangat terkejut. Dia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Setelah melihat bahwa Jiang Mu sama sekali tidak terlihat sedang bercanda, perasaan muak yang luar biasa tiba-tiba meluap. Bagaimana mungkin dia ingin mengambil kembali villa dan mobil yang sudah diberikan? Ini benar-benar tidak tahu malu. Tingkat kesukaan minus 10. Tingkat kesukaan minus 15. Tingkat kesukaan minus 20. Dalam sekejap, tingkat kesukaan Ouyang Yunmeng yang awalnya 96 poin langsung turun menjadi 51 poin. Jiang Mu, aku tanya sekali lagi, apa yang kamu katakan barusan benar-benar serius? Bahkan panggilan sayang pun sudah berubah menjadi panggilan biasa. Nada suara Ouyang Yunmeng mulai dingin, dan wajahnya menunjukkan penghinaan. Tentu saja aku serius. Jiang Mu menggaruk kepala dengan tampang muram. Tantanganku benar-benar gagal, Yunmeng. Jika kita tidak menjual villa dan mobil untuk melunasi utang, mereka tidak akan melepaskanku. Saat ini, hanya kamu yang bisa membantuku. Ouyang Yunmeng, pikirannya langsung hancur. Aku baru saja bertengkar hebat dengan sahabat terbaikku, mengatakan bahwa kamu mengeluarkan uang untuk wanita lain karena ada alasan mendesak. Ternyata, tidak ada alasan sama sekali. Kamu gagal dalam tantangan, tidak mendapatkan warisan, dan sekarang kamu ingin mengambil kembali villa dan mobil mewah yang sudah diberikan. Tidak tahu malu seperti ini. Jangan panggil aku Yunmeng. Kita tidak sedekat itu. Dan satu lagi, kamu mau mengambil kembali villa dan mobil? Kamu pasti sedang bermimpi. Bab ke-127. Saat itu, tingkat kesukaan Ouyang Yunmeng terhadap Jiang Mu menurun drastis. Tingkat kesukaan itu turun sebanyak 10 poin dalam sekejap, membuat Jiang Mu menyadari bahwa dia harus melakukan lebih banyak usaha untuk menurunkannya lebih lanjut. Dengan nada penuh keyakinan, Jiang Mu berseru. Mimpi apa? Tidak mau mengembalikan? Kamu pasti sedang berhayal. Waktu itu, uang untuk membeli villa dan mobil mewah itu diambil dari rekening banku. Kamu tidak mau mengembalikan?
Aku akan membawanya ke pengadilan. Dengan suara lantang, Jiang Mu terdengar seperti seorang pengutang yang mengamuk di tengah jalan, tidak ragu untuk membuat tuntutan keras. Hal ini membuat tingkat kesukaan Ouyang Yunmeng terhadap Jiang Mu menurun lebih lanjut. Tingkat kesukaan -10. Tingkat kesukaan -10. Tingkat kesukaan -10. Saat ini, tingkat kesukaan Ouyang Yunmeng terhadap Jiang Mu hanya tinggal 21 poin. Dari 96 poin menjadi -11, semua terjadi dalam waktu kurang dari 2 menit. Penurunan tingkat kesukaan ini sungguh luar biasa. Jiang Mu teringat betapa sulitnya untuk meningkatkan tingkat kesukaan Ouyang Yunmeng sebelumnya. Demi memenuhi tugas sistem, dia harus merendahkan diri sampai merasa muak dengan dirinya sendiri. Namun, untuk menurunkan tingkat kesukaan, ternyata sangat mudah. Beberapa kata saja sudah cukup untuk membuatnya tercapai. Jiang Mu menggelengkan kepalanya, merasa lega setelah meluapkan kemarahannya, dan bersiap untuk pergi serta menerima hadiah dari sistem. Namun, tepat saat itu, Ma Yiting keluar dari rumah sakit dengan tergesa-gesa. Yunmeng, apa aku sudah bilang? Jiang Mu ini memang brengsek. Kamu gak mau dengar, kan? Sekarang, rasakan sendiri akibatnya. Ouyang Yunmeng langsung menangis, merasa sangat terhina. Dia akhirnya menyadari bahwa Ma Yiting benar tentang Jiang Mu. Yiting, maafkan aku. Jangan ngomong apa-apa lagi. Ayo kita hadapi brengsek ini bersama-sama. Kata Ma Yiting dengan marah. Dia bergegas menghampiri Jiang Mu dan mulai memakinya dengan kasar. Kamu ini brengsek. Gak pernah lihat orang yang sebrengsek kamu. Dulu kamu gak dipaksa buat beli rumah dan mobil buat Yunmeng, kan? Sekarang uangnya habis, kamu mau minta balik? Mana ada yang kayak gitu di dunia ini? Hei, kita semua orang dewasa, kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Jangan harap bisa kabur begitu aja. Benar, kamu bukan anak kecil lagi. Lakukan sesuatu, dan kamu harus bertanggung jawab. Aku belum pernah ketemu orang sekacau kamu. Gak punya uang, jangan sok kaya. Ouyang Yunmeng bergabung dengan Ma Yiting dalam menghujani Jiang Mu dengan hinaan. Syukurlah aku belum menyerahkan diriku padamu. Kalau iya, pasti aku akan menyesal seumur hidup. Jiang Mu? Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Syukurlah dia tidak menyerahkan dirinya. Di villa saat itu, jika dia tidak menolak, Ouyang Yunmeng mungkin sudah menyerahkan dirinya. Wanita ini benar-benar bisa membalikkan fakta dengan begitu cepat dan kasar. Jiang Mu hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari betapa sangat nyata dan materialistisnya wanita ini. Semakin banyak orang yang memperhatikan pertengkaran mereka, tertarik oleh teriakan Ma Yiting dan Ouyang Yunmeng. Beneran nih? Cowok ini ngasih rumah dan mobil ke cewek, terus sekarang dia nggak punya uang dan mau minta semuanya balik? Ada orang sebodoh itu? Sebagai seorang pria, aku juga merasa dia benar-benar nggak tahu malu. Aduh, aku hampir muntah. Kalau nggak punya uang, ya jangan sok kaya. Udah ngasih, sekarang minta balik. Itu beneran keterlaluan. Para pengamat terus mencemooh Jiang Mu, merasa jijik dengan tindakannya. Tingkat kesukaan -20. Tingkat kesukaan -20. Tingkat kesukaan -20. Tingkat kesukaan Ouyang Yunmeng terus menurun hingga mencapai -71. Bahkan lebih rendah dibandingkan ketika Jiang Mu mempertanyakan keaslian dadanya di depan umum. Saat ini, Ouyang Yunmeng menangis seperti korban yang telah dipermainkan selama bertahun-tahun oleh Jiang Mu, membuat dirinya tampak sangat teraniaya. Jiang Mu merasa sudah cukup dan berniat untuk pergi. Namun, Ma Yiting dan sekelompok orang yang ikut menghina Jiang Mu tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka mengepungnya, melontarkan hinaan kasar, dan beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam video, siap untuk memviralkan wajah sang pria brengsek. Tiba-tiba, sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di depan rumah sakit. Ouyang Shin, yang baru saja menyelesaikan rencana akuisisi di kota tua,
datang untuk menjemput putrinya. Kenapa ada begitu banyak orang? Ouyang Shin mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat melihat ayahnya, Ouyang Yunmeng merasa telah menemukan pelindungnya dan bergegas mendekatinya sambil menangis. Namun, ketika Ouyang Shin melihat Jang Mu yang dikepung oleh kerumunan, dia langsung tersentak kaget. Dia mendorong putrinya ke samping dan berlari ke kerumunan untuk menyelamatkan Jang Mu. Orang-orang yang awalnya marah melihat Ouyang Shin dengan pakaian mewah dan sikap tegas, langsung mundur, menyadari bahwa dia mungkin seorang figur penting. Dalam kesempatan itu, Ouyang Shin berdiri di depan Jang Mu dengan wajah penuh kekhawatiran. "Tuan Jang, Anda baik-baik saja?" Jang Mu menggelengkan kepalanya, ingin berbicara. Namun, Ouyang Yunmeng tiba-tiba berlari dan berteriak. "Ayah, jangan sampai kau tertipu oleh pria ini. Dia bukan orang kaya. Dia hanya sedang melakukan tantangan warisan, dan sekarang dia gagal. Dia sudah jatuh miskin." Ouyang Shin? Dia menatap putrinya seolah sedang melihat orang gila. "Tantangan warisan? Jatuh miskin? Tuan Jang jatuh miskin?" "Miskin? Yang benar saja. Baru kemarin Jang Mu mentransfer 200 miliar ke rekening perusahaan, dan kamu bilang dia miskin?" Dengan penuh kemarahan, Ouyang Shin menampar Ouyang Yunmeng. "Segera minta maaf kepada Tuan Jang." Ouyang Yunmeng memegangi wajahnya yang panas dan terbakar. "Ayah, kenapa aku harus minta maaf? Dia jelas orang penipu." Bla, bla, bla. Ouyang Yunmeng terus bicara, menceritakan kejadian dari sudut pandangnya. Namun, semakin dia berbicara, semakin marah Ouyang Shin jadinya. "Bagaimana mungkin aku punya anak yang sebodoh ini? Ini adalah ujian dari keluarga kaya, dan kamu tidak menyadarinya? Hah?" Kata-kata ujian dari keluarga kaya terdengar seperti petir di siang bolong. Ouyang Yunmeng langsung terdiam, tertegun. Beberapa pewaris super kaya kadang-kadang menggunakan ujian seperti ini untuk mengetahui apakah seorang wanita mencintai mereka karena uang atau benar-benar mencintai mereka dengan murni tanpa ada campur hal lain yang berkaitan dengan ekonomi. Cara ujian yang paling umum adalah berpura-pura miskin di hadapan wanita tersebut dan melihat apa respon wanita tersebut. Dulu, ketika Ouyang Yunmeng mendengar tentang kisah-kisah ini, dia selalu menganggap bahwa para wanita yang gagal dalam ujian itu sangat bodoh. Namun sekarang, ternyata orang yang paling bodoh yang pernah dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Bab ke-128. Terutama setelah Ouyang Shin menunjukkan bahwa akun perusahaan menerima transfer sebesar 200 miliar kemarin, Ouyang Yunmeng merasa dirinya benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin ia tidak menyadari bahwa ini adalah ujian dari keluarga kaya? "Sayang, maafkan aku. Aku sedang tidak enak badan hari ini, dan emosiku tidak stabil. Bisakah kamu memaafkanku?" Ouyang Yunmeng segera meminta maaf. Jang Mu hanya tersenyum dingin dalam hati. Jika permintaan maaf bisa menyelesaikan segalanya, apa gunanya polisi? Toh, Jang Mu sudah melihat dengan jelas siapa Ouyang Yunmeng sebenarnya. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ouyang Yunmeng melihatnya pergi dan merasa sangat sedih hingga sulit bernapas. Dengan air mata yang hampir jatuh, dia membuat keputusan untuk mengembalikan semua barang mewah yang Jang Mu berikan kepadanya, rumah mewah senilai 60 juta yuan, serta mobil Ferrari LaFerrari dan McLaren P1 yang bernilai jutaan yuan. Dia berharap dengan cara ini, dia bisa memperbaiki citranya di mata Jang Mu. Tentu saja, dari sudut pandang tertentu, ini juga bisa dianggap sebagai upaya panjang untuk mendapatkan kembali hatinya. Dibandingkan dengan kekayaan Jang Mu yang tak terbatas, barang-barang tersebut tidak ada artinya. Setelah mengambil keputusan, Ouyang Yunmeng segera menelepon Jang Mu. Di sisi lain, Jang Mu sudah duduk di dalam mobil, sedang menikmati hadiah dari kartu balas dendam untuk seorang anjing penjilat. Untung saja dia bertindak cepat. Jika tidak,
ketika tingkat kesukaan Ouyang Yunmeng melonjak kembali, dia akan kehilangan kesempatan. Sistem menunjukkan bahwa hadiah sebesar 8,8 juta yuan sudah diterima. Meskipun lebih kecil dibandingkan dengan hadiah 1 miliar yuan sebelumnya, tetap saja ini adalah uang, tidak peduli seberapa kecil jumlahnya. Jiang Mu dengan senang hati menerima hadiah tersebut. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Ouyang Yunmeng, dengan nada suara yang sangat tulus, mengatakan bahwa semua barang mewah yang telah Jiang Mu beli untuknya akan dikembalikan. Jiang Mu tercengang. Ada kejadian seperti ini? Tentu saja dia tidak menolak. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka untuk mengembalikan semua uang yang dia keluarkan sebelumnya. Sore itu, mereka pergi ke kantor terkait untuk menyelesaikan proses pengalihan kepemilikan. Rumah mewah dan mobil mewah kembali menjadi milik Jiang Mu. Sayang, aku yakin kamu sudah melihat ketulusanku. Benar-benar karena kondisi fisikku yang tidak baik beberapa hari ini, emosiku menjadi kacau. Sebenarnya, aku bukan orang yang seperti itu. Ouyang Yunmeng sekali lagi meminta maaf dan memohon pengampunan dari Jiang Mu. Namun, Jiang Mu hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Apa hubungannya ini denganku?" Setelah mengatakan itu, dia pergi, meninggalkan Ouyang Yunmeng sendirian, bingung dan tercengang. Siapa dia? Di mana dia? Apa yang harus dia lakukan? Malam itu, pemilik Sihai International Golf Resort, melalui perantara Richardson, mengundang Jiang Mu ke salah satu villa paling eksklusif di Beijing, Biyuan Villa, untuk menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang terjadi di lapangan Goli pada siang hari. Padahal, Jiang Mu sama sekali tidak mempermasalahkan insiden tersebut. Namun, karena undangan itu datang dengan penuh keramahan, dan dia tidak ada rencana lain, Jiang Mu setuju untuk datang. Biyuan Villa, yang merupakan salah satu tempat teratas di Beijing, menawarkan lingkungan yang tenang dan fasilitas kelas 1. Para pengunjung bisa menikmati aktivitas seperti memancing, berperahu, menunggang kuda, hingga bermain anggar. Tentu saja, jika ada yang ingin menikmati kehidupan malam, ini adalah tempat yang tepat. Tempat ini juga terkenal sebagai salah satu dari 3 tempat hiburan dewasa paling terkenal di Beijing. Di sini, para pria bisa menemukan wanita cantik dari berbagai negara, termasuk beberapa selebriti kecil yang siap melayani jika dibayar dengan harga yang tepat. Fan Bende, pemilik resort, berusaha menunjukkan ketulusan maksimalnya. Selain makan malam, dia juga telah menyiapkan hiburan yang menarik untuk Jiang Mu. Jiang Mu tiba di Biyuan Villa dengan mengendarai Ferrari LaFerrari yang baru saja dia ambil alih pada sore hari. Luo Kening sudah menunggunya di tempat parkir sejak lama. Wanita ini telah menghabiskan waktu sore dengan bermain golf bersama Richardson dan Fan Bende, membangun hubungan yang lebih erat. Namun, dia sangat cerdas. Dia tahu siapa yang benar-benar berkuasa itu adalah Jiang Mu. Hanya dengan mendekatkan diri pada Jiang Mu, dia bisa memastikan masa depannya yang aman. "Jiang, saya sudah menunggu lama. Mari saya antar Anda masuk," kata Luo Kening sambil mengenakan gaun malam berpotongan rendah. Hanya dengan sedikit membungkuk, lekuk tubuhnya yang memikat akan terlihat jelas. Jiang Mu tak sengaja melihat ke arah dada Luo Kening, dan seketika merasa tenggorokannya kering. Terkadang, tidak heran jika banyak pejabat tidak bisa menahan godaan seperti ini. Siapa yang bisa menolak? Dia segera menelan ludah dan berjalan di depan. Luo Kening, dengan senyum lebar di wajahnya, mengikuti di belakang. "Kening?" Saat mereka hampir sampai di villa, sebuah suara terkejut terdengar. Luo Kening secara refleks menoleh. "Kamu, Jing Liang?" "Ya, ini aku. Aku tidak menyangka si ratu kampus masih ingat padaku. Ini benar-benar suatu kehormatan." Jiang Liang tersenyum, memperlihatkan 8 giginya. Dia berencana mengikuti etiket barat dan mencoba memberi Luo Kening pelukan ala gentleman. Namun, Luo Kening menolaknya dengan halus. "Setelah lulus, bukankah kamu pergi ke Shanghai? Sekarang kamu kembali ke Beijing?" "Ya, aku menghabiskan beberapa tahun di Shanghai,
Tapi itu tidak ada artinya. Gaji tahunan hanya 4-500 ribu yuan, jadi aku memutuskan untuk kembali ke Beijing. Jiang Liang, yang terlihat cukup rapi, tampaknya mengeluh, tetapi sebenarnya dia sedang pamer. Mendengar gaji tahunan 4-500 ribu yuan yang dianggap remeh, Lo Kening merasa ada sesuatu yang aneh. Mereka berdua memang sering berkomunikasi saat di universitas karena sama-sama dikenal sebagai mahasiswa cerdas. Jadi sekarang, kamu kembali ke Beijing bekerja di mana? Lo Kening bertanya tanpa curiga. Aku sekarang bekerja di Sihai International Golf Resort sebagai manajer operasional. Gaji tahunan 800 ribu yuan. Meskipun tidak banyak, cukup untuk bertahan hidup. Jiang Liang berkata dengan nada yang penuh harapan, seolah menunggu pujian. Selama di universitas, Jiang Liang berkali-kali menyatakan cintanya kepada Lo Kening. Sayangnya, Lo Kening menolaknya dengan alasan ingin fokus pada studi. Setelah lulus, Jiang Liang pergi ke Shanghai dan perasaannya perlahan memudar. Tapi siapa sangka, baru beberapa hari kembali ke Beijing, dia bertemu lagi dengan ratu kampusnya. Mungkin, ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Apalagi saat melihat gaun rendah Lo Kening yang menarik perhatian, fantasi Jiang Liang semakin liar, membayangkan bagaimana caranya menaklukkan hati sang ratu malam ini. Namun, Lo Kening hanya merasa ada yang tidak beres. Sihai International Golf Resort. Kenapa semuanya jadi kebetulan begini? Kening, siapa dia? Saat sedang asyik berfantasi, Jiang Liang akhirnya menyadari kehadiran Jiang Mu dan menunjukkan rasa cemburunya. Tidak mungkin ada orang yang lebih tampan darinya di dunia ini, kan? Apakah mungkin dia adalah pacar Lo Kening? Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun kuliah, tidak pernah ada kabar bahwa Lo Kening memiliki pacar. Maka dari itu, hanya ada satu kemungkinan. Jiang Mu yang ada di samping Lo Kening pasti adalah salah satu dari pria yang tergila-gila padanya, atau lebih tepatnya, seorang anjing penjilat. Hei, bocah, kamu pikir kamu bisa mendapatkan wanita sehebat Lo Kening? Jiang Liang merasa telah membuat analisis yang paling cerdas, dan dengan pandangan yang penuh keyakinan, dia berkata, Kening, tidak perlu diperkenalkan lagi. Jika aku tidak salah, dia ini anjing penjilatmu, kan? Lo Kening? Wajah Lo Kening seketika berubah menjadi kelam. Faktanya, dialah yang menjadi anjing penjilat bagi Jiang Mu. Bab ke-129. Jiang Liang, jaga ucapanmu! Wajah Lo Kening berubah serius saat dia memperingatkan Jiang Liang, matanya berkilat dengan kemarahan. Hei, aku minta maaf kalau perkataanku terlalu kasar. Jawab Jiang Liang sambil tersenyum, menampilkan 8 giginya. Dia berpikir bahwa kemarahan Lo Kening disebabkan oleh sebutan anjing penjilat yang terlalu menghina, karena bahkan seorang anjing penjilat pun punya harga diri. Kemudian, dengan senyum yang semakin lebar, Jiang Liang mengalihkan pandangannya kepada Jiang Mu. Matanya bersinar dengan keyakinan seorang pemburu yang melihat mangsanya. Perkenalkan, namaku Jiang Liang, teman sekelas Kening di universitas. Saat ini aku bekerja di Sihai International Golf Resort dengan gaji tahunan 800 ribu yuan. Boleh tahu siapa namamu? Apa pekerjaanmu dan berapa gaji tahunanmu? Alih-alih langsung menyuruh Jiang Mu pergi, Jiang Liang memutuskan untuk menggunakan cara ini, membuat Jiang Mu merasa rendah diri dan pergi dengan sendirinya dari Lo Kening. Namun, Jiang Mu tetap tenang. Sejujurnya, ia bisa memahami mengapa teman lama Lo Kening ingin pamer, apalagi setelah melihat teman sekelasnya yang menawan. Memang, jika seseorang ingin menjadi anjing penjilat, biarkan saja. Tak ada yang spesial. Aku hanya sibuk dengan hal-hal tak berarti, kata Jiang Mu dengan nada datar. Tapi Jiang Liang semakin bersemangat. Dia menatap Jiang Mu dengan pandangan merendahkan dan berkata, Bro, jangan salah paham. Tapi sebagai pria, kita harus bisa membeli rumah dan menikah, kan? Lagi pula, ini di Beijing,
tempat dengan harga properti paling tinggi di seluruh China. Dengan gaji tahunan 800.000 yuan, aku saja tidak berani mengatakan bisa membeli rumah pernikahan yang layak, apalagi kamu. Jujur saja, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan hidup. Kamu tidak merasa sangat gagal sebagai pria? Kata-kata Jiang Liang terdengar seolah-olah dia peduli pada Jiang Mu. Padahal sebenarnya itu adalah upaya untuk memamerkan dirinya. Dia yakin setelah mendengar ini, Jiang Mu pasti akan merasa rendah diri dan pergi dengan sendirinya. Namun, apa yang terjadi? Kenapa Jiang Mu tetap tenang? Mengapa gaji tahunan 800.000 yuan seolah-olah tidak ada artinya bagi Jiang Mu? Seperti hanya 80 yuan? Tanpa Jiang Liang ketahui, bagi Jiang Mu, 800.000 yuan memang tidak ada artinya. Bahkan, itu sangat jauh dari cukup untuk membuat Jiang Mu terkesan. Maka, Jiang Liang merasa frustrasi karena pukulan berat yang ia coba berikan kepada Jiang Mu, malah seperti pukulan yang menghantam kapas tidak ada dampak apapun. Sial, ini benar-benar membuat frustrasi. Tepat saat dia hendak mencoba cara lain untuk menjatuhkan Jiang Mu, dua orang berlari keluar dari dalam villa. Melihat dua orang ini, Jiang Liang sangat gembira dan segera menghentikan usahanya untuk pamer, berlari ke arah mereka. Dia tahu betul, dua orang ini adalah tokoh besar. Salah satu dari mereka adalah Fan Bende, bos Sihai International Golf Resort, tempat Jiang Liang bekerja. Dan yang lainnya adalah Richardson, CEO dari Kyoto Investment Company. Saat pertama kali kembali ke Beijing, Jiang Liang sebenarnya mengincar posisi di Kyoto Investment Company, tetapi ia ditolak. Alasan Jiang Liang datang ke villa ini hari ini cukup sederhana. Dia mendengar bahwa bos resort tempatnya bekerja akan mengadakan jamuan makan di villa ini untuk tamu penting. Jadi, dia memutuskan untuk datang, berpura-pura. Bertemu secara kebetulan, dengan harapan bisa mendekati bosnya. Namun, yang tidak pernah ia sangka adalah tamu penting tersebut ternyata adalah Richardson. Mata Jiang Liang berbinar, ini adalah kesempatan emas untuk mendekati bosnya dan Richardson sekaligus. Terutama Richardson, orang asing ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui bos resort. Jika dia bisa dikenal, bukan tidak mungkin di masa depan dia bisa pindah kerja ke Kyoto Investment Company. Fan Bende, Tuan Richardson. Jiang Liang langsung memberi salam dengan penuh hormat kepada kedua orang itu. Richardson tidak mengenali Jiang Liang sama sekali. Sebaliknya, Fan Bende akhirnya mengingat bahwa Jiang Liang adalah manajer operasional baru di resort miliknya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Fan Bende. Oh, begini. Saya mendengar bahwa tempat ini memiliki pemandangan yang indah, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Saya berpikir untuk mengajak orang tua saya makan di sini nanti. Jawab Jiang Liang dengan alasan yang sudah dia persiapkan. Bagus sekali. Tidak banyak anak muda yang masih peduli pada orang tua seperti kamu. Teruslah bekerja dengan baik, saya melihat potensi besar pada dirimu. Sebenarnya, Fan Bende hanya sekedar mengenali Jiang Liang. Bahkan, ia hampir tidak ingat namanya. Namun, ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah bos yang peduli terhadap karyawannya, apalagi Jiang Mu sedang ada di sana. Namun, Jiang Liang tidak tahu hal ini. Dia berpikir bahwa bosnya benar-benar menganggapnya berbakat, dan dia sangat gembira. Wajahnya memerah, tubuhnya bergetar penuh kegembiraan, berpikir bahwa kunjungannya ke sini benar-benar tidak sia-sia. Mungkin setelah ini, dia akan segera naik jabatan dan mendapatkan kenaikan gaji, bahkan mungkin bisa menikahi wanita kaya. Fan Bende, saya akan bekerja lebih keras dan tidak akan mengecewakan Anda. Fan Bende, Anda datang ke sini untuk makan? Jika ada yang Anda butuhkan, silakan beritahu saya. Tidak perlu. Fan Bende, tolong jangan sungkan dengan saya. Jiang Liang terus berusaha dengan penuh semangat, bersikap seperti seorang bawahan yang paling setia. Namun, Fan Bende mendorongnya dengan kasar, merasa terganggu dengan sikapnya. Ada urusan yang lebih penting yang harus dia urus, tidak ada waktu untuk basa-basi.
Jiang Liang yang tidak siap dengan dorongan tersebut, terjatuh dan terheran-heran. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba Fan Bende berubah sikap? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah dan membuatnya marah? Jiang Liang merasa sangat ketakutan, wajahnya pucat, dan dia segera bangkit, ingin meminta maaf. Namun, pada saat itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku di tempat, dengan ekspresi yang membeku. Dia melihat Fan Bende dan Richardson berlari kecil menuju Jiang Mu, dengan senyum di wajah mereka. Mereka berbicara dengan sopan dan merendahkan diri. Jiang, Anda sudah tiba? Ayo kita masuk. Sahabatku Jiang, ini tidak benar. Anda sudah tiba di sini, mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku bisa menjemputmu. Betul sekali, Jiang. Jika Anda memberitahuku sebelumnya, Fan Bende juga akan datang menjemputmu. Sahabat, Fan Bende? Mendengar cara mereka memanggil Jiang Mu, Jiang Liang merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Richardson memanggil Jiang Mu sebagai sahabat? Fan Bende memanggil dirinya sebagai Fan Bende di hadapan Jiang Mu? Apakah ini nyata? Bagaimana mungkin pemuda tampan ini memiliki kekuatan dan pengaruh sebesar itu? Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari? Pikiran Jiang Liang kacau balau, hampir tidak bisa menerimanya. Namun, Richardson dan Fan Bende tidak peduli apakah Jiang Liang bisa menerimanya atau tidak. Mereka berjalan bersama Jiang Mu menuju villa. Melihat ini, Jiang Liang merasa seperti anjing yang baru saja dilemparkan ke jalan. Dia telah berusaha keras untuk menunjukkan superioritas di hadapan Jiang Mu, tetapi ternyata Jiang Mu adalah tamu kehormatan yang harus dihormati oleh bosnya dan Richardson. Pikiran Jiang Liang terasa berat, wajahnya terlihat lebih menyedihkan daripada orang yang sedang menangis. Tak lama, dia menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Lo Kening. Kamu pasti tahu siapa dia. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Lo Kening tertawa dingin. Maaf, kamu terlalu cepat pamer. Aku bahkan tidak sempat memberitahumu kebenarannya. Bab ke-130. Masih salahku? Terlalu cepat pamer. Jiang Liang langsung merasa sedih, mengingat sikapnya terhadap Jiang Mu sebelumnya. Masa depannya terasa begitu suram. Tunggu, hampir saja aku lupa. Tiba-tiba, Van Benten yang sudah memasuki villa berhenti dan berbalik, menunjuk ke arah Jiang Liang. Otak Jiang Liang yang berdebar langsung terbangun kembali, berpikir bahwa Van Benten akan mengundangnya makan bersama. Tentu saja, kali ini tidak sia-sia datang. Mungkin, saat jamuan nanti, jika dia memberikan beberapa gelas anggur kepada Jiang Mu, masalah ini bisa saja terlewatkan. Pikiran itu membuat Jiang Liang dengan cepat melangkah maju, berlari ke arah Van Benten. Van Benten, aku datang, katanya. Van Benten? Richardson? Lo Kening? Jiang Mu? Apa orang ini benar-benar berpikir dia diundang untuk makan malam? Kamu berpikir terlalu tinggi tentang dirimu. Van Benten langsung membentaknya. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Aku hanya memintamu untuk memberitahu resepsionis bahwa kita bisa mulai menyajikan makanan di ruang VIP ke-888. Jiang Liang. Dia benar-benar bingung sekarang, pikirannya penuh dengan kekacauan. Di dalam ruang VIP, semua tamu menikmati makanan dengan senang hati. Makanannya enak, dan minumannya berlimpah. Lo, sudah cukup larut. Kamu bisa pulang dulu, kata Richardson sambil menenggak gelas anggurnya, kemudian mengusir Lo Kening dengan halus. Bagaimanapun, bagian yang paling menarik baru akan dimulai, bagian yang tidak cocok untuk perempuan. Lo Kening, yang sebelumnya bekerja sebagai pengacara dan sering menangani kasus-kasus terkait, tahu betul apa yang akan terjadi. Dia menatap Jiang Mu dengan penuh keinginan. Sejujurnya, dia ingin tetap tinggal. Dia yakin bahwa dirinya tidak kalah dengan para wanita di villa ini. Namun, sebagai seorang wanita, ada harga diri yang harus dipertahankan.
Bagaimana dia bisa mengungkapkan keinginannya untuk tetap tinggal? Selain itu, dia sadar bahwa dirinya saat ini hanya berstatus sebagai sekretaris pribadi Jang Mu dan tidak punya hak untuk mencampuri urusan pribadi bosnya. Akhirnya, dengan perasaan kecewa, dia bangkit dan bersiap untuk pergi. Pak Jang, aku akan pulang dulu. Jika ada sesuatu yang perlu Anda perintahkan, jangan ragu untuk menghubungiku. Katanya dengan lembut. Jang Mu sebenarnya juga ingin pergi, tetapi dia terjebak oleh dua orang tua yang nakal ini, yang bersikeras agar dia mengalami pengalaman khas Beijing. Apa yang bisa dia lakukan? Dia merasa gugup, tapi juga sedikit penasaran. Setelah Luo Kening pergi, Wei Chudsen dan Van Benten yang licik itu membawa Jang Mu ke sebuah pemandian air panas. Setelah berganti pakaian, Van Benten dengan senyum penuh arti berkata, Pak Jang, mari kita berendam dulu. Acara utama akan dimulai sebentar lagi. Belum selesai dia berbicara, terdengar suara plung yang keras. Wei Chudsen, yang sudah terbiasa, langsung melompat ke dalam pemandian. Jelas sekali, dia sudah sering melakukan hal seperti ini. Setelah menahan napas selama beberapa detik, dia muncul kembali ke permukaan air. Jang, aku sudah memeriksa suhu airnya untukmu, sangat pas. Cepatlah masuk. Jang Mu, yang baru pertama kali datang ke tempat pemandian seperti ini, merasa penasaran. Dia melihat sekeliling dengan penuh minat. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya yang masih mempesona datang bersama dengan 10 gadis muda yang cantik dan menarik. Mereka memiliki berbagai jenis tubuh, wajah Asia, wajah Barat, bahkan ada yang berkulit hitam sepenuhnya. Semuanya ada. Para gadis ini mengenakan pakaian yang sangat minim, yang seolah-olah bisa terlepas dengan sedikit tarikan saja. Para tuan, maaf atas keterlambatan kami, kata wanita parubaya itu dengan senyum lebar, sambil memperhatikan para pria di pemandian dengan mata penuh antusiasme. Ketika pandangannya jatuh pada Jang Mu, matanya bersinar. Pria muda ini sangat tampan. Selain itu, tubuhnya juga sangat bugar. Sepertinya salah satu gadis yang bekerja di bawahku akan sangat beruntung malam ini. Memang benar, biasanya yang datang ke tempat-tempat seperti ini adalah para pria parubaya yang gemuk dan tidak lagi menarik. Tetapi pria muda yang tampan dan berbadan bagus seperti Jang Mu sangat jarang ditemukan. Tak heran, semua pandangan gadis-gadis itu tertuju pada Jang Mu. Jang, sepertinya semua gadis ini sangat tertarik padamu. Bagaimana kalau kamu mencoba 10 sekaligus? Wei Chudsen berkata dengan senyum nakal. Sudut bibir Jang Mu sedikit berkedut. 10? Siapa yang bisa tahan? Tuan, aku masih anak-anak. Bisakah aku tidak memilih? Tidak bisa tidak memilih. Malam ini kamu harus menjadi pria sejati. Ayo, pilih yang kamu suka. Benar. Biarkan Pak Jang memilih dulu. Van Benten juga ikut mendukung. Di bawah tekanan dari dua pria tua yang nakal ini, Jang Mu tidak punya pilihan. Akhirnya, dengan setengah hati, dia memilih seorang gadis berambut pendek dengan kulit putih bersih dan tubuh yang sangat menggoda. Setelah memasuki kamar khusus yang didekorasi dengan warna pink, gadis berambut pendek itu memperkenalkan dirinya dengan suara menggoda, meskipun agak kaku. Tuan, halo, saya dari Korea Selatan, Jin Yani. Jang Mu terkejut. Siapa sangka, dari sekian banyak pilihan, dia justru memilih gadis Korea Selatan. Tak heran tubuhnya begitu menggoda. Grup idola wanita Korea Selatan adalah impian para pria di seluruh dunia. Tubuh mereka adalah hasil dari latihan keras, kurus namun tetap berisi. Memiliki pacar seperti ini, malam-malam Anda pasti akan sangat menyenangkan. Namun, Jang Mu memilih gadis ini hanya untuk memenuhi keinginan Wei Chudsen dan Van Benten. Jadi, membuang-buang benih, untuk sementara tidak dipertimbangkan. Begini, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup duduk di sampingku dan temani aku mengobrol. Jin Yani tak percaya, dia membelalakan matanya. Tuan, Anda yakin hanya ingin saya menemani Anda mengobrol? Ya. Tuan,
saya perlu mengingatkan Anda, meskipun hanya duduk dan mengobrol, biayanya tetap akan sama, dan biaya di villa ini tidak murah, 1 jam 20.000 yuan. Astaga, mahal sekali biayanya. Tak heran banyak gadis yang tergoda untuk bekerja di tempat seperti ini. Baiklah, saya tahu, gunakan WeChat atau Alipay. Mari kita ngobrol selama 2 jam. Jin Yani. 2 jam, 40.000 yuan, hanya untuk ngobrol. Dia merasa ini uang yang terlalu mudah didapatkan. Namun, apakah uang Jangmu benar-benar mudah didapat? Semalam berlalu tanpa kejadian berarti. Pagi berikutnya, Jin Yani keluar dari kamar dengan mata penda, tampak seperti mayat berjalan, terlihat sangat lelah. Rekan-rekannya yang melihatnya, langsung menutup mulut sambil tertawa. Jin, kelihatannya kamu tidak tidur semalaman, lihat betapa lelahnya kamu. Jin Yani mengangguk kaku, tampaknya tidak ingin mengingat apa yang terjadi tadi malam. Teman-temannya terus tertawa kecil. Tapi ngomong-ngomong, pria muda biasanya memang sangat bersemangat, apalagi pemuda tampan yang memilihmu tadi malam. Sangat tampan, dan tubuhnya luar biasa, tadi malam kamu pasti sangat menikmatinya, kan? Menikmati? Tidak, tidak, tidak. Jin Yani malah mengalami mimpi buruk terburuk dalam hidupnya. Dia gemetar ketakutan, kepalanya bergoyang seperti boneka yang diputar. Aku memang tidak tidur semalaman. Tapi, jika aku mengatakan, tadi malam pemuda itu tidak melakukan apa-apa padaku, kita malah bermain kartu semalaman, apakah kamu akan percaya? Dan yang paling parah, dia malah memenangkan semua uangku. Temannya, ini benar-benar aneh.